sih, itu kewajiban. Enggak, ya harus bangga dong kita bisa membesarkan anak tanpa suami. Bangga lah. Buset. Aduh, iya dong. Dia yang buat, dia nggak mau ngurusin. Dengan kekuatan Tuhan Yesusku, aku dibantu Tuhan Yesusku untuk mendapat berkat. Itu karena aku berjalan di jalan yang benar. Maka aku Bukan dibantunya. di mana-mana itu bangun masjid atau bangun gereja tuh bangga. Ini ngurus anak sendiri bangga. Bagaimana terus siapa yang mengurus kalau bukan kita? Anaknya. Ada orang nggak tahu kau Jibril dilantarkan anaknya dibuang ke tong sampah? Oh itu jadi standarnya minimal nggak kayak gitu gitu. Iya, wajib dong, harus kita besarkan anak kita. Iya itu namanya bare minimum. Itu namanya bare minimum, Bu. Itu namanya ya ilah. Aduh, aku banyak loh setiap ku tengok ada berita dibuang anaknya di tong sampah, dibuang anaknya di semak belukar, lalu ditemukan orang menangis. Aku sedih, menangis aku. Kurang ajar seorang ibu sama seperti ini, kita juga anaknya. Muslim begitu, itu nggak perlu agama untuk kayak gitu. Iya sama, gitu dia. Iya nggak perlu agama untuk ngurus anak nggak usah pakai agama. Kenapa dia bawa? Kalau yang baik, gedein anak bawa agama gimana? Jibril, kalau yang baik kita tiru lah, kan? Yang baik kita tiru dong, iya kan? Yang tidak benar jangan tiru. Itu dia. Enggak. Karena korelasinya ngurus anak sendiri yang kita bikin sendiri sama Tuhan makhluknya apa, Bu? Yang jelas kan kita menampilkan kebaikan ke semua orang. Kita orang Hindu contoh. Juga Tuhannya 3000 warna biru lagi Tuhannya. Lebih keren tuh. Warna biru Tuhannya. Ngurus anak juga. Nggak jadi parameter kebenaran. Ya harus kebenaran. Karena ajaran Tuhan itu melakukan kebaikan dan kebenaran. Iya dong. Mana ada ajaran Tuhan itu membunuh anak, melantarkan anak? Nggak ada. Kalau kita melantarkan anak, ajaran apaan tuh kayak gitu? Berarti kita tidak mempunyai Tuhan. Kita pelajari ajaran apa itu kayak gitu? Ajaran apa itu kayak gitu? Kalau kami di kekristenan Jibril diajarkan kepada kami agar kami merawat anak-anak kami walaupun kami tanpa suami. Itu kewajiban. Enggak juga kewajiban, bisa aja ku lantarkan anakku. Lebih enak berhappy sama laki-laki ini. Aduh, dalam budaya. Kan kalian bilang seperti itu. Kalian kan nggak tahukah kalian kabar-kabar bahwasanya anaknya dilantarkan? Kan sudah berkali-kali aku bilang. Banyak kita lihat. Iya, itu makhluk laknat. Itu orang nggak beragama. Kita setuju itu. Ya udah. Enggak, tapi yang saya bilang ngurus anak itu kewajiban. Kenapa jadi bawa-bawa agama? Karena ini, karena itu. Anaknya berapa? Dan ajaran agama loh. Anakmu ada berapa? Dua, cowok dua-dua. Baru 2 pun juga saya pikir berapa anak? Satu pun payah Nora zaman sekarang ini loh Nora. Aku 5. Aman. Bagus lah. Ya udah aman. Itulah kebaikan, itulah kebenaran harus kita teruskan. Tuh, tanya kampungnya, tanya sekitarnya tuh. Lihat tuh Bunda Nora, baik dia ngurus anaknya. Coba tanya sekitarnya tuh. Ya dia juga bisa ngomong kayak gitu karena ngikutin ini. Bisa juga kayak gitu. Apa poinnya? Jibril, Ibu Darni melihat ibu-ibu yang seperti kami-kami ini, aku salut itu dia, ya. Aku salut, angkat tangan aku kepada ibu-ibu janda-janda yang membesarkan anaknya, apalagi 5. Wow, luar biasa aku. Aku angkat tangan 2 sama si Nora, kalau boleh 3. Itu. Aku hanya 2, itu pun aku kewalahan untuk membesarkannya. Padahal tadi dia bilang, kau nanti besar anakmu seperti apa kan? Begini anakmu, kalau anakku sudah kerja di batu bara itu makanya saya bilang. Oh, di batu bara di mana, Bu? Nggak mau, rahasia dong. Biar kau datang ke sana. PT apa tadi dia sebut itu ada tuh. PT apa tuh tadi dia sebut Bang? Kau cari. PT apa tadi? Jibril. Makanya saya bilang begini Bang. Di mana Kaltim, Kalsel? Nggak tahu. Adalah. Makanya saya bilang begini Bang Jibril. Nanti kau cari. Sebentar dulu, saya bilang begini Bang Jibril. Ya saya memang mungkin kalau Allah sudah menakdirkan anak saya menjadi kaya akan kaya. Kalau tidak. Cuman yang saya terapkan kepada anak saya, semua di dunia ini hanyalah titipan. Oh, PT Pama. PT Pama katanya. Pama Persada Nusantara. Banyak itu di mana ditempatkan? Pama biasa Pama itu bukan nggak punya tambang. Pama itu kontraktor. Nah itu. Oh, dia subkon ya. Di Kaltim kan? Subkon ya? Iya, subkon. Jadi kalau kita punya tambang, kita nge-hire kontraktor untuk nambang. Tahu. Pama Persada ya, Pama Persada tahu. Bagian apa Bu? Geologis atau bagian Ya adalah pembantu-pembantu mereka lah. Yang penting dapat gaji dia puluhan juta itu aja.
Oh, mantap. Iya biasa Karena kayak kan kalau saya kan sekolah. OB nih. Kalau saya OB kan. Kalau saya Itu kan kan OB tuh, saya di kantor cuci-cuci OB? piring, bikin-bikin kopi aja. Oh, yang penting kan OB bergaji yang kan? office boy yang penting- bikin-bikin. Iya, Yang penting bergaji kan, halal, iya kan? Betul. Nah itu, Betul, itu. betul. Karena itulah makanya dulu kan ku besarkan anakku Tapi ku tadi kau sekolahkan. lain pula, kau cerita anakmu udah setinggi gunung. Ya kan memang setinggi gunung lah Kak itu. Derni. Bayangkan dari aku nol bisa anakku sekarang kerja di Pahama Persada. Kok kira gampang masuk ke situ, Nora? Kok kira gampang ke situ? Coba saya lihat deh. Coba saya lihat di konteks saya Pak orang Pama ya. Payah lo masuk ke situ lo. Tapi itu tadi berkat Tuhan ada kepada dia. Nah itu karena apa? Aku juga selama hidupku selalu bayangkan memberikan perpuluhan, membantu pekerjaan sekolah. Saya ada ini. Saya kenal ada Prasetya namanya, ada nama depannya. Itu dia CFO-nya. Jadi mungkin kan kalau nama anak ibu bisa dikasih tahu, saya bisa iniin. Jibril, makanya diberikan berkat. Dua-dua lo anakku diberkati ibaratnya. Karena apa? Aku kan selama hidupku juga jalannya jalan di dalam kebenaran. Bayangkan aku setiap pekerjaan Tuhan aku ikut serta lo. Sekolah juga ada sedikit uangku ku bantu. Anak-anak panti asuhan di sekolah itu ikut bersama membantunya. Jadi diberikanlah aku kejutan, cepat-cepatlah anakku dibikin kerjaan. Hanya 2 bulannya mereka setelah selesai dari kuliah mereka, begitu. Kan berkat itu kan? Iya. Itu maksudku loh, bukan membanggakan diri Nora. Aku pun Tadi berdoa. kau kan membanggakan. Iya, tadi kita kan berantem Nora. Tadi kita berantem. Bagaimana? Tadi kan kita berantem Nora. Tadi kan emosi Nora. Sebentar Derni. Saya kan tadi menyinggung soal persepuluhan. Tidak ada Iya. sedikit tentang pribadi kamu seorang ngejanda, pekerjaanmu apa, tidak ada. Karena bagi saya yang namanya status seorang perempuan, apalagi single mom, tidak ingin saya menjatuhkannya. Karena saya juga merasa. Cuman, kok kan tadi ya membandingkan anak-anak saya dengan anak-anakmu. Anakmu 2, alhamdulillah sukses. Anak saya 5, ya. Satu masih memang dia bekerja. Yang kedua lagi menggeluti ilmu di salah satu pondok pesantren. Jadi bagi saya, Derni ya, jujur bagi saya, anak saya 5 laki-laki. Karena abangnya dia ibaratnya karena dia berpikir kalau saya kerja jauh di luar kota, bagaimana dengan ibu saya, adik-adik saya masih kecil. Tapi intinya dari sini, saya cuman jujur saya Derni ya, saya tuh tidak pernah mengharapkan muluk-muluk kepada anak saya. Sukses sebesar apapun itu akan menjadi rezeki dia. Tapi yang saya inginkan fokuskan kepada anak-anak saya itu cuma satu. Bagaimana anak saya itu mendapat ilmu pengetahuan tentang keislaman. Karena apa Derni? Derni kok noise? Karena apa Derni? Karena saya merasa ke diri saya dulu, saya dilahirkan Kristen, tidak mendapatkan ilmu agama Islam. Nah, jadi saya minta kepada Allah setidaknya anak saya jangan miskin ilmu Islam, jangan kayak ibunya. Saya hanya berharap setidaknya dari 5 anak saya 1 saja menjadi seorang hafiz. Nah, kalau kamu mengatakan itu adalah rezekimu, Derni, rezekimu. Tetapi jangan kau membandingkan seperti itu, ya. Jangan kau membandingkan seperti itu. Tadi kan karena kau bilang perpuluhan pendeta itu Persepuluhan buncit-buncit. itu pendeta. Gitu. Dengar, betul. Tersinggunglah Betul, saya katakan. aku. Kenapa kau tersinggung? Kau kan tidak Tersinggung lah. tersinggung. Berarti kau seperti itu. Enggak dong, pendeta-pendeta Ya udah, itu jangan membuat perpuluhan tersinggung. bukan dimakannya itu uang itu loh Nora. Jangan tersinggung. Itu untuk pekerjaan loh. Tuhan. Itu Jangan untuk kau pekerjaan Tuhan. tersinggung. Jangan kau tersinggung begitu loh. Iya, makanya aku terangkan, Jadi makanya begini. aku tadi emosi. Enggak, jadi begini. perpuluhan itu emang buat apaan? Itu Memang buat diakui untuk untuk pendeta. bukan begini. Untuk gaji, gaji kan? pendeta. Iya, gaji pendeta. Iya. Ya udah, Tapi gaji. Ya udah. gaji mereka hanya sekitar 4 juta, anaknya 5, mana cukup? Anaknya 5 bayangkan. Gajinya cuma 4 juta. Gaji pendeta Advent kecil. Yang benar Bu. Bayangkan, iya, distrik Medan Barat 400 jemaat. Itulah nanti sakit nanti jemaat dibawanya pisang, gajinya pun 4 jutanya. Tapi Ibu gak yang tahu benar apa. Bu, yang benar. Entah 4 juta entah 6 segitulah, entah segitu. Ibu yang benar. Iya, betul. Setaumu berapa Jibril? Oke, kita pakai data aja Bu. Coba. Ya.
Iya pakai data coba. Gereja Pakai Advent ya. data aja. Gereja Kita pakai data Advent. aja ya. Heeh. Ini saya tanya Google aja, Bu. Ya, Gaji Advent pendeta. Gaji seorang pendeta sangat bervariasi tergantung beberapa faktor seperti ukuran gereja, lokasi dan peran di embannya. Secara umum gaji pendeta berkisar sekitar 31.000. 31.000 berarti 400 juta ya. Hingga mana ada? 82.000 per tahun. Per tahun, itu. per tahun. Jangan ya iya. Allah. Emosi. 12. Emosi. Berapa itu? Berapa 400 sebulan? 400 ini 31.000 berarti 400 juta. 400 juta bagi 12 bulan 40 jutaan Berapa? berarti. 30 jutaan ke 40 jutaan. Mana pendeta kami mana segitu? Oh, bohong nih, penipu. Penipu. Itu. Penipu ini itu. AI, penipu. Penipu. Ini dari Gereja GP, Advent enggak? ini dari GPIB. Penipu nih. Oh, GPIB saya nggak tahu lah ya. Penipu. Gereja kami. Penipu. Gereja kami kan ku bilang tadi. Gereja Oke. Advent lo ku bilang. Aku nggak mau di luar dari Advent. Jangan. Ada nggak Oke, saya oke, tadi oke. menyinggung pendeta Advent? Enggak kan? Saya bilang kan rata-rata pendeta kan. Itu. Kau yang langsung Iya kan? sakit hati kau. Iya, tersinggung aku padahal pendeta kami miskin-miskin semua, sederhana semua. Bisa-bisa nanti Betul, ongkos kan bensinnya saya pun tidak- gak ada. Dengar Derni. Tadi saya kan nggak bilang pendeta Advent atau pendetamu. Ya. Saya bilang rata-rata pendeta. Kan rata-rata. Kan memang betul kan? Nah itulah nggak tahu lah. Kalau segitu ya besar kali tuh Jibril. Serius Nah, nih. Itulah itu kan makanya. saya kan cari dari Google, Bu, biar nggak Tapi- ada dusta di antara kita. Tapi gini, kurasa itu maka segitu gajinya kali jemaatnya kaya-kaya raya. Bisa jadilah. Iya itu tadi makanya jawabannya kan tergantung posisi sama faktor-faktor yang lain. Iya. Ukuran gereja. Jadi gerejanya semakin besar, semakin gede Banyaklah gajinya. kepeng. Iya. Jadi semakin dia banyak menginjili, banyak yang murtad dan segala macam, banyak makin tajir dia. Jadi wajar kalau makin semangat ya kan menista agama orang. Iya. Iya. Enggak lah, mana ada Loh, menista? enggak, pernah. enggak. Jibril, di gereja Oh, iya. Advent enggak Iya. pernah kami menyentuh agama-agama lain selain dari apa? Dari Alkitab. Enggak pernah kami menyentuh agama orang lain, enggak. Enggak pernah. Enggak, coba Dengarkan lah. kalau enggak dari sini aja Bu Darni. Kita Iya. hitung botol aja nih. Kita hitung bisnis Iya. aja nih. Bu Darni nyetor sebulan berapa? Ah, rahasia lah. Ah, Ya, ada enggak banyak lah, pokoknya ada perkiraan. lah. Sedikitnya perpuluhanku. Aduh, berapa lah uang janda? 5 juta, Lebih lah. 10 juta. 7. Ya, Pokoknya adalah sedikit lah. Oke, 10 lah. Lebih dari 5 berarti kan? Nah, enggak sampai 10. Oke, berarti 7 lah ya. Oke, 7. Kalau ada 100 orang aja kayak Bu Darni, 7 kali 7 juta kali 100 orang. Lebih Udah dari segitu pun ada. Lebih Iya dari enggak, segitu kita pun ada. pukul rata Bang aja, kita Jibril. hitung. Bang Hah? Jibril. Hah? Bang Jibril, tadi itu Darni bilang untuk 1 tahun ini aja dia bayar per puluhan itu harga senilai harga Alphard. Iya, harus 1 M dong. dikumpul. Iya, kalau di total ya lah. Senilai harga Alphard kata dia tadi. 1 Ya, M tapi dong. Ini awak. Iya. Enggak lebay. Tahun tadi Kalau katanya Bang Jibril. lebay. Maksudnya Bu Darni bilang bertahun-tahun sebulan ini, 7 juta. Bertahun-tahun ini, bukan Bu Mas, Darni, Bu bukan Darni, Bu setahun. Darni. Bertahun ini. Sebulan dalam Bu Darni beberapa 7 tahun. sebulan Bu Darni 7 juta. Kalau setahun aja Bu Darni baru nyetor 84 juta. Tapi kita hitung tadi Bari, sama-sama 7 juta Bu Darni sebulan. Ya kan? Kalau ada 100 orang aja kayak Bu Darni. Berarti Iya. sebulan Bapak gereja Iya. nerima 700 juta. Betul nggak? Salah kalian. Kalian tahu itu, bukan hanya itu untuk gaji pendeta. Jadi Buat bohong nih KKR. Tunggu, dusta dengar. nih kalkulator Buat- saya. Sebentar. Buat KKR nanti. KKR nanti diadakan di Kota Medan. Sebanyak KKR nanti bukan biaya. sekali sebulan, Kak Derni. Iya, 1 tahun 2 kali. 1 tahun 2 kali KKR. Udah, 6 bulan sekali KKR. Lalu nanti KKR ini mengadakan apa? Kebaktian rohani memerlukan hepeng, ya, memerlukan hepeng, dana ini itu dan segala macam. Sekian ratus juta. Dari mana itu diambil? Ya dari kas itu. Baru nanti ada lagi nanti KKR jemaat distrik. Itu tadi kan KKR besar Kota Medan contoh, itu menyeluruh. Nanti ada lagi KKR kecil untuk desa-desa antar gereja masing-masing. Itu datang lagi nanti dari daerah membantu. Berapa nanti kira-kira mereka pengeluaran bantu 5 itu juta. semua?
Berapa kira-kira pengeluaran Kalau itu untuk semua? gereja kecil 5 jutanya, 5 juta datang dari daerah Enggak, nih. membantu pekerjaan Bu Darni, Bu Darni. KKRD. Bu Darni. Ini 7 juta nih Bu Darni nih. 1 2 nih Iya. 7 juta. Kalau 100 orang ya. 700 juta sebulan. Ih, makanya perpuluhan Tunggu di dulu, dalam sabar, admin itu sabar. Kok panik begitu miliar, ngeliat miliar. begitu ngeliat Miliar, nolep tunggu dulu. banyak panik. Tunggu bentar, Iya. tunggu bentar. Kali 12 Aku tahun aja, nih, aku setahun. aja. Dengar. Nah, 8,4 miliar setahun. Iya. Nah, Ibu bilang tadi KKR, 15 KKR. miliar. Hah? Ini ku dengar 15 miliar perpuluhan per tahun kota Sumatera Utara. Widih. 15 miliar. Oke, terus? Udah. Kemana aja Terus tuh? pendeta berapa ratus ya? Berapa ratus pendeta di Sumatera Utara? Ada kurasa sekitar 150 pendeta Sumatera Utara. Oke, berarti seorang 1 miliar. Bukan, Berarti seorang kali 1 miliar 6 dong. juta lah itu. Kan 15 miliar Enggak, bagi bukan 150 gitu. pendeta. Bukan seperti itu. Tunggu dulu. Nanti gaji mereka kan 6 jutanya per 1 orang. Lalu sisanya kemana? Banyak lagi buku percetakan, sekolah, biaya ini, biaya itu. Banyak lagi yang dilakukan di dalam gereja itu. Bukan hanya gaji. Gimana sih? Jadi Ibu Nanti ada kasih rapat. 7 juta sebulan nih nggak ada tunggakan-tunggakan lain, nggak ada buku beli lagi. Ini Nggak nggak sampai ada lah lagi. 7 juta aku. Nggak sampai. Itu nggak sampai. Kan baru Ibu belum Kalau 7 anak-anak. juta, kalau 7 juta berarti Yang anak berapa? Pama Satu tadi bulan? kalau Enggak. Pama tadi kalau gajinya aja 10 Beda. atau 20 Itu aja. kan anakku. Itu anakku gajinya nggak sampainya 15 juta kalau Pama. Wah, Dia kan tadi masih katanya baru. puluh-puluh. Iya, 10 juta kan puluh. 10 juta Oh kan iya puluh. betul. Ya kalau level di bawah itu. manajer masih 13-an. Masih baru. Masih baru. Anakku masih pembantu, masih baru masuk. Tapi Masih kan SO lah kedepannya ya, nanti masih SO lah ya. baru masuk baru masuk. Kalau Dia baru sudah masuk bergaji masih segitu. 8 jutaan. Itu lebih lah lebih. Yang satu lagi pun segitu sekitar 10 gajinya yang kecil. Tunggu. mereka Jadi Bu Darni anaknya gaji 8 juta sementara Bu Darni nyetor ke pendeta 7 juta. bukan, aku kan usaha loh di sini. Beda lah, masa lebih besar gajinya dari gajiku? Lebih bagus 7 ngasih ke anak, Bu. Bukan, mereka kan mau. Aku bilang jangan kalian pergi dari rumah ini. Inilah kita teruskan. Oh, jadi ngapain aku sekolah, Mak? Aku biarlah dulu pengalaman gitu. Nanti pengalaman dulu 2 tahun ini. Setelah itu nanti balik, ini kita besarkan lagi gitu. Gak selamanya dia di sana. Aku pun kepingin anakku di depanku dua-duanya. Gak suka aku merantau. Ini aja pun gak habis kami. Gitu loh Jibril. Namanya juga mereka kan sekolah. Jadi apa artinya kami sekolah kalau nggak dipergunakan skill ini sedikit? Biarlah dulu pengalaman kerja 2 tahun. Betul. Tapi jangan mikirin dunia doang gitu loh. Iya, Percuma tajir di dunia ini itu tapi nyembahnya tapi makhluk. masuk neraka. Masuk neraka. Nyembah makhluk terus dinyahlah Darni nanti kan. Iya, enggak lah, Kan bukan makhluk ngeri. kami sembah loh. Kami sembah itu adalah Tuhan yang memberikan penghukuman kelak di akhir zaman. Lah Yesus siapa? Yesus lah dia. Makhluk kan? Yo, makhluk dia sewaktu datang ke bumi mencari Iya makhluk. Iya makhluk. Enggak terus dia lah makhluk. Sekarang kan dia udah Bu, kembali ke Yesus ilahinya. tidak berubah. Ibu ada kan lagunya? Sekarang di mana dia Yesus? Jibril. Terserah dia di mana. Berubah nggak? Di surga. Matius 28 ayat 18. Yesus sekarang berada di surga. Di sebelah Bapak kan? Di sebelah Bapak kan? Selama-lamanya kan? Di sebelah Bapak. Iya, sekarang dia berkuasa. Selama-lamanya kan? Dan akan Berarti kan datang. turun-turun dong. Turun akan datang Nah, kan menghakimi selama-lamanya di dunia sebelah kelak. Bapak. Maksudnya itu berkuasa penuh. Itu maksudnya. Ada Bang Jibril artinya. Bang Jibril udah nafsu kali. Masa namanya? Iya receh banget. Enggak, sebentar dibilang Yesus berubah. Yesus nggak berubah. Enggak ada berubah Yesus. Tujuannya itu yang maksudnya tidak berubah selama-lamanya. Iya, udah, Tetapi berarti kalau Yesus dia datang makhluk sebagai nggak manusia, berubah dong. Bukan berubah. Sekarang itu nyatanya sekarang di mana dia? Yesus kan sudah Di kembali langit. ke ilahi itu. Di langit. Udah keilahiannya itu dia kembali. Ya. Kami bangga lah Saya juga menyembahkan nanti ilahi. saya juga nanti mampus balik lagi Bu ke ilahi saya, ke Tuhan Nah, saya, ke justru pencipta saya. terbalik. Justru terbalik. Kalian ternyata ada di dalam Quran surat Al-Qiyamah ayat 23. Kelak ternyata kalian nanti akan melihat wajah Allah kalian itu sebenarnya. Padahal kalian nanti melihat wajah Yesusnya kalian lihat Al-Qiyamah. nanti. Tunggu Al-Qiyamah.
Quran surat Al-Qiyamah ayat 23. Dan Terus. orang Yahudi juga, dengar ya, orang Yahudi juga mengatakan di dalam Yesaya, merinding aku guys. Hukum hakim, ya. Orang Yahudi juga mengatakan, inilah Tuhan kita yang kita nanti-nantikan, katanya. Padahal mereka menantikan Yesus, Mesias itu yang akan datang. Kalian pun begitu di dalam Quran surat Al-Qiyamah. Kita akan melihat wajah Allah kita yang sebenarnya. Padahal wajah Yesus nanti yang kita lihat. Bertobat kalian dari sekarang. Wajah Yesus yang kita lihat nanti. Enggak, tunggu Makanya bentar. apa? Ini Ibu bacanya gimana sih? Apa? Saya Bacalah. nggak paham. Ini dari 20 ya. Sekali-sekali janganlah demikian. Sebenarnya kamu mencintai kehidupan dunia dan meninggalkan kehidupan akhirat. Wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri. Kepada Tuhannya lah mereka melihat. Mana wajah Tuhan yang saya lihat, Bu? Kepada Tuhannya yang mana kalian dapat melihat? Kepada Tuhannya lah mereka melihat. Iya. Mereka dapat melihat. Nggak, ini wajah-wajah Mereka di sini siapa itu? orang-orang mukmin, orang-orang mukmin Iyalah, nanti orang-orang. ngelihat Tuhan. Iya, melihat kayak mana kalian lihat Tuhan itu? Padahal sebenarnya ini Tuhan yang kalian lihat itu ya Tuhan Yesus. Mampus. Yang mana? Ngawur. Iya. Yang mana? Karena kalian di situ kalian nggak dikasih tahu, disembunyikan. Jadi kalian tersesat. Waduh. Iya dong. Makanya datang orang Kristen di dalam kejahudian. bapaknya Yesus wujudnya gimana, Bu? Bentuknya gimana? Wujudnya Yesus. Ibrani Bapaknya 1 Yesus, ayat 1 dan bapaknya 3. Yesus wujudnya Ya. Yesus. Ya, Ibrani 1 ayat 1 sampai 3. Yesus adalah wujud dan gambar ilahi, Elohim. Enggak, jadi tunggu dulu Wajah. bentar nih biar saya lurus ini, kepala saya udah perlu bodrek nih. Jadi Tuhannya orang Yahudi bentuknya kayak Yesus. Nanti ini ya, dengar ya, di dalam Yesaya 49 ayat 23 katanya. Wah, dia lompat lagi tadi Maka berani. raja-raja, ya dengar, iya semua mengatakan Tuhan akan datang. Maka raja-raja akan menjadi pengasuhmu dan permasyuri-permasyuri mereka menjadi inangmu. Mereka akan sujud kepadamu dengan mukanya sampai ke tanah dan akan menjilat debu kakimu. Maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan dan bahwa orang-orang yang menanti-nantikan aku tidak akan mendapat malu. Siapa Tuhan yang kita nanti-nantikan itu? Yesus. Duh, kok lompatnya ke sana? Bukan Tuhannya orang Yahudi bentuknya kayak Yesus. Coba di mana itu? Nanti mereka juga melihat Yesus. Mereka itu juga. Ih, jangan tersesat nanti-nanti. sekarang. Ini yang ditulis Iya. orang Yahudi. Kelak Tuhannya di akhir bentuknya zaman. kayak Yesus. Mereka itu Tuhannya roh, tak kelihatan. Nah, Yahweh itu tak kelihatan. Tapi roh Sementara ciptaan. di sini, iya dengar dulu di Yesaya ini, Nabi Yesaya mengatakan, kita akan menanti-nantikan Tuhan kita. Inilah Tuhan kita yang kita nanti-nantikan itu. Siapa Tuhan mereka yang dinantikan? Padahal nanti yang dilihat, yang datang itu adalah Yesus. Yesus yang datang. Sama juga kalian teman-teman Muslim di dalam Quran surat Bu, Al-Qiyamah jangan ayat jangan 23. disama-samain, Bu. Tuhan kami itu Sama, nggak setara kalian sama harus- makhluknya. Kalian Laisa kami nanti harus- sayun, Bu. Di Islam, Bu, jelas Tuhan kami tidak setara dengan makhluknya. Buktinya kenapa dikatakan kalian akan melihat Tuhan mereka? Iya, Tuhan kita akan mereka itu ngelihat, siapa? tapi nggak setara. Jadi kalau Ibu punya bayangan, Jadi siapa yang mau dilihat itu? Siapa yang mau dilihat itu? Kan mau dia lihat nggak wajahnya setara dengan katanya. Bu. Kalau Tuhan saya bisa digambarkan, berarti dia bukan Tuhan, Bu. Jibril, kalau melihat wajah itu berarti kita lihat Di mana wujudnya. melihat wajah? Saya udah bilang, saya udah buka ayat dua-duanya, wajah-wajah orang mukmin. Itu di Ya situ udah. mukanya orang mukmin, nanti ngelihat Tuhan berseri-seri. Memang, orang-orang betul, muslimnya. Berarti Bukan kan Tuhan melihat saya Tuhan punya kita, kan? muka. Ada itulah kalian disembunyikan itu. Padahal Tuh, nanti kan. aku berani taruhan, berani aku leherku ini taruhannya akan kalian lihat Tuhan Yesusku. Iya, dia akan turun, untuk bukan jadi bilang sama Bu Darni, gue bukan Tuhan. Kapan gue bilang gue Tuhan? Aduh, tapi sudah di Al-Qiyamah akan melihat Bang wajah Jibril, wajah jangan orang-orang langsung. mukmin. Orang-orang Bukan. mukmin. Iya, saya yakin Yesus itu akan turun. Dia bilang sama Bu Darni, kapan gue bilang gue Tuhan? Dia sudah menghakimi, masa mau ditanya lagi kapan Darni aku bilang Tuhan? Aduh. Lah, itu Keluaran 20 nomor 3. Bapaknya Yesus bilang aku adalah Tuhan.
Iya. Nah, ngapain lagi dia ngomong dia Tuhan, dia menghakimi? Ibu nggak bilang kayak gitu sama bapaknya Tuhan? Iya, karena dia yang nampak. Yesus kan kelihatan. Elohim Iya, itu udah. kan tak terhampiri. Iya, udah. Di Elohim mana? tak terhampiri. Jadi wujud Elohim itu nanti di dalam Yesus. Iya Di dong. mana Yesus bilang dia Tuhan, Bu? Ibrani 1 ayat 1 sampai 3. Yesus itu adalah wujud dari gambar Elohim. Iya, Yohanes 1 gambaran. ayat 1 sampai 14. Pada mulanya Yesus ini adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Elohim. Firman itu adalah Elohim. Firman itu menjadi manusia. Oke. Satu-satu. Kita ke Yohanes 1:1 ya. Aduh, sakit perutku dah. Nah, Capek kita ke bicara. Bu. Kita ke Oke. Yohanes 1:1 nih yang barusan Ibu baca. Ini saya cuma ngebalikin, saya ngikutin narasi Ibu nih. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Tuhan dan firman itu adalah Tuhan. Jadi maksud Ibu firman ini Tuhan juga. Firman itu adalah Elohim. Oke, berarti biar saya baca ulang ya. Pada mulanya adalah Tuhan. Tuhan itu bersama dengan Tuhan dan Tuhan itu adalah Tuhan. Jadi gitu. Jangan gitulah. Gini Loh. dia, pada mulanya. Iya, kan Pada Ibu bilang mulanya adalah firman itu Tuhan. Iya. Biar saya baca Firman ulang itu ya. bersama-sama Ya, biar saya dengan baca ulang ya. Elohim. Kalau firman itu firman itu Tuhan ya. Pada mulanya adalah Tuhan. Tuhan itu bersama-sama dengan Tuhan dan Tuhan itu adalah nggak bisa Tuhan gitu. Lah kan Nggak firman gitu kan dong. Tuhan. Iya, itu hanya menerangkan kepada manusia itu bahwasanya firman itu adalah Elohim. Tapi di ayat ini bukan begitu cara bacanya. Jadi Gitu gimana loh. cara bacanya? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Elohim. Jadi berdua-duaan Dan nih. firman itu adalah Allah, Elohim. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Elohim. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Oke. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah Tunggu terang sebentar manusia. sebelum kita pindah ayat dulu. Jadi pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Elohim, betul nggak? Betul. Jadi bersama-sama itu artinya apa, Bu? Bersama-sama. Artinya apa? Bersama dengan Elohim, di dalam diri Elohim itu Iya, bersama-sama. bareng-bareng gitu kan? Ya, di dalamnya, di dalam tubuh, di dalam Nggak ada dibilang di dalamnya, Bu. hakikatnya. Ibu jangan Itulah nambah-nambah artinya dong. tuh. Iya, Ya, firman artinya. itu bersama-sama dengan Tuhan. Bersama-sama Iya. ini artinya apa? Barengan kan? Di dalam Elohim, maksudnya bersama-sama itu di dalam Elohim, gitu. Di mana nggak ada, Bu? Jangan ngarang dong. Bersama-sama Ya, itu kan itulah. nanti, Bu, kita makan sama-sama, kita akhirnya berduaan gitu kan, sama-sama, ya kan? Di sini dibilang firman itu bersama-sama dengan Elohim. Berarti berdua-duaan ya? Ya. Bukan berdua-duaan, menyatu dengan Elohim itu dia, Yesus ini. Kalau menyatu nggak pakai firman bersama-sama itu kan- dong, Bu. Firman itu kan ucapan Elohim. Di dalam Elohim lah firman ini. Gimananya? Di dalam Iya, berarti- Elohim lah firman ini. Oke, berarti bersama-sama ini berarti berdua-duaan? Enggak. Bukan berduaan. Firman, ucapan di dalam diri Elohim lah bersama-sama maksudnya. Terus ngapain disebutin kalau memang udah di dalamnya? Ya, kalian aja yang mengartikannya berbeda. Kalau kami mengartikannya bersama-sama itu menyatu di dalam Elohim itu firman ini. Namanya Oke. juga ucapan Elohim. Yang di Oke. dalam Elohim lah ucapan perkataannya gitu. Oke. Kita sambung nih. Dan firman itu adalah Elohim, betul nggak? Iya. Jadi kalau kita firman ini di dalam Elohim, firman itu Elohim gitu. Iyalah. Kalau nggak berbicara Elohim itu mana keluar firman? Iya kan? Berarti yang semua yang dikeluarin Elohim itu Elohim. Iyalah, ucapannya itu. Termasuk Oke. ucapannya itu ya diri Elohim itu, diri Oke. Elohim itunya firman itu. Oke. Ah. Bu, semua binatang yang ada di dunia ini ciptaan siapa? Buatan siapa? Buatan ciptaan Elohim. Oh, ciptaannya dari hari ke berapa itu? Hari ke 6. Iya, semua binatang di dunia ini ciptaan Elohim kan? Berarti Iya. semua binatang itu Elohim juga. Jangan gitu, nggak boleh Lah gitu. kan ibu bilang semua yang keluar dari Elohim itu Elohim. Nggak gitu loh. Loh, kok tiba-tiba muter? Bukan muter, kau karang sendiri.
Kok karang? Kan ibu yang bilang semua yang keluar dari Elohim adalah Elohim, betul nggak? Maksudnya perkataan Elohim itu adalah dari diri Elohim. Semua yang keluar dari perkataan Elohim ini tadi sudah menjadi manusia. Jadi di dalam diri Yesus inilah firman Elohim itu semua diucapkan sewaktu dia ada di perjanjian baru. Gitu. Iya, Jadi, balik lagi. Jadi kan ibu tadi bilang semua yang Elohim ciptakan berarti Elohim. Yang keluar dari mulut Elohim berarti Elohim. Semua binatang yang ada di dunia ini kan dari Elohim, Bu. Bukan gitu. Kalau tidak ada Elohim, firman itu kan nggak ada kan? Betul, firman itu ciptaan Ya udah. Elohim. Bukan ciptaan, dirinya Elohimnya firman itu. Bagian daripada Elohimnya firman itu. Karena kalau tidak ada Elohim, takkan mungkin ada firman, nggak ada. Berarti harus menyatu dia. Makanya dibilang Enggak harus, Yesus, enggak Bu. aku dan Bapa satu. Oke, Elohim yang nyiptain firman apa firman yang nyiptain Elohim? Nggak ada diciptakan firman, langsung itu keluar dari diri Elohim. Mana Jadi firman diciptakan ini itu? nggak ada yang nyiptain juga. Dirinya Elohimnya firman itu. Iya, jadi Bu, di ujungnya, di awalnya selalu cuma ada satu pihak dong. Elohim yang menciptakan firman atau firman yang menciptakan Elohim? Nggak ada diciptakan firman. Firman Jadi itu dua-duanya yang berasal dari Elohim. dua-duanya nggak saling menciptakan. Dua-duanya harus saling menyatu, harus saling gimana ya, saling bekerja dia gitu. Jadi dua-duanya kerjasama lah, gotong royong lah. Iya, saling dia. Mampus, Kalau nggak ada Tuhan, gotong royong. kalau nggak ada firman, bagaimana caranya Elohim itu berbicara? Kan Elohim melalui bisa menciptakan firman lain. Dia maha pencipta, dia bisa menciptakan hal Iya. lain. Nggak mesti Iya. bergantung sama firman. Kok Tuhan bergantung-gantung sih ini, Bu? Tapi ini Elohim itu datang kepada yang menjadi manusia ini. Nah, firmannya itu datang Bukan, jadi si kepada firman Yesus. nyiptain Elohim atau Elohim nyiptain firman? Nggak ada menciptakan. Firman itu adalah dirinya Elohim itu sendiri. Iya, jadi Bagian firman ini daripada ciptaan Elohim kan? Tidak ciptaan, nggak ciptaan. Oke, tanpa Elohim firman ada nggak? Tanpa Elohim mana ada firman? Mana ada? Makanya firman itu adalah Elohim. Mantap. Makanya firman Nah, itu Elohim. tanpa firman Elohim ada nggak? Nggak bisa lah. Loh, kenapa? Kalau tanpa firman Elohim ada nggak? Kan gitu ya? Bisa. Ada tetap dia. Jadi awalnya siapa, Bu? Awalnya ya Elohim. Berarti firman itu Firman itu adalah dirinya Elohim. Iya, tapi ciptaannya bisa. Elohim kan? Kalau ku bilang ciptaan berarti aku adalah penyesat. Masa ku bilang Yesus itu ciptaan, padahal dia adalah wujud daripada Elohim. Kalau ku Iya. bilang Yesus ciptaan berarti aku biadab. Nah, itu. Loh, bukan Ibu, dong. emang Yesus bukan ciptaan. Tidak, Yesus itu dirinya Elohim, wujud daripada Elohim di bumi. Iya, Ibrani 1 keluar ayat 3. keluar dari Elohim kan? Iya. Antara firman sama Elohim, firman ada nggak tanpa Elohim? Nggak bisa, harus Nggak ada Elohim. kan? Nggak bisa kan? Berarti ciptaan Iya. dong si firman dari Elohim ini. Tapi firman itu, tapi kalau Elohim nggak ada, firman nggak ada. Nah itu dia. Berarti firman Enggak dengan dong, Elohim itu bisa harus menciptakan satu. hal Bu, Elohim kan Tuhan pencipta langit bumi beserta isinya. Dia bisa menciptakan hal lain. Jangan kita ke hal lain. Kita sekarang ke firman dulu. Iya, Jangan dulu kita ke lain. firman tanpa tadi Ibu udah setuju. Firman tanpa Elohim ada nggak, Bu? Bisa. Hah? Bisa. Firman tanpa Elohim, firmannya datang dari mana, Bu? Oh, salah. Elohim tanpa firman boleh, tapi kalau firman tanpa Elohim nggak bisa. Harus ada Elohim baru ada firman. Berarti siapa yang nyiptain siapa, Bu? Nggak ada diciptakan mereka berdua itu. Oke. Nggak ada. Itu Iya. menyatu. Bu, tadi Ibu udah setuju loh. Firman itu nggak ada tanpa Elohim, tapi Elohim itu bisa ada tanpa firman. Kita udah setuju Iya. loh di situ. Iya. Berarti Tapi sekarang siapa yang nyiptain siapa gitu loh. Tapi kan kita sekarang cerita tentang firman. Harus kita bicara firman. Jangan ke yang lain. Enggak, kenapa Ibu mau menyekutukan Tuhan kayak gitu, Bu? Bukan menyekutukan. Memang begitu cara Elohim Itu di menyatakan Islam diri. namanya musyrik, Bu. Musyrik. Kalau di musyrik. Kristen enggak. Kalau di Kristen menyatakan diri Elohim kami berkuasa dia. Kak Deni, Oh. gini. Maksudnya Bang Jibril begini.
firman tanpa Elohim tidak akan bisa, Iya, ya kan? Nah, iya, Elohim tanpa firman bisa, betul kan? bisa. Iya. Nah, jadi segala sesuatu yang tidak ada, dia langsung ada, karena ada yang sudah ada, itu berarti itu diciptakan. Paham? Contoh, tepung, gula, blue band, baru apa? Telur. Telur. Ini semua minyak ada. goreng. Nah, minyak goreng. Sebentar dulu. Diaduk jadi ada. Berarti karena apa? Karena ada yang membuat. Iya, ada yang membuat. Nah, Betul. jadi firman tanpa Elohim itu tidak bisa. Tapi Elohim tanpa firman bisa. Nah, jadi ketika segala sesuatu ini sudah ada dari firman-Nya, berarti itu adalah ciptaan. Yang menciptakan siapa? Elohim itu. Makanya dikatakan firman tanpa Elohim itu bisa. Tapi firman tanpa Elohim itu tidak bisa. Tetapi firman tanpa Elohim itu bisa. Berarti ketika Elohim berfirman, akan ada segala sesuatunya. Nah, yang ada segala sesuatunya itu namanya ciptaan. Itu maksudnya Udah. Jibril. Iya, tahu aku, tapi kan tahu dia, di tapi dalam dibantah. bukan, tetapi di kekristenan Elohim itu menyatakan diri di dalam Yesus. Jadi dia Aduh, bukan itu beda diciptakan Yesus lagi. ini. Ya udah, memang begitu yang Oke. sekarang begini. Ini yang kita Jadi, bahas. Sebentar. Lukas 1, Kejadian 1. Jadilah terang. Terang itu jadi. Terang itu ciptaan bukan? Bukan, terang itu maksudnya itu adalah cahaya Elohim. Itu dia maksudnya di situ. Jadilah cakrawala. Cakrawala itu jadi. Cakrawala ciptaan bukan? Kalau itu kan ciptaan, kan di situ kan tentang penciptaan. Nah, jadilah manusia. Manusia itu jadi nggak? Iya, diciptakan karena dibentuk. Nah, Yohanes 1 nomor 14 apa bedanya? Firman itu telah menjadi Beda. manusia. Kalau yang di Yohanes Beda. 1 Beda, Bang Jibril. beda dong. Kalau Yohanes 1 ayat 14, firman itu, ucapan Elohim itu menjadi manusia. Dirinya Elohim lah Yesus di bumi. Wujud, makanya ada dalil ayat. Enggak, Yohanes yang 1 ayat pertanyaan 14. saya sebenarnya gini, Bu Darni. Bu Darni kan sebenarnya udah deket banget sama Islam nih. Maksudnya udah nggak makan babi, udah nggak ini nggak itu. Tapi kenapa masih menyekutukan Tuhan gitu loh? Bukan menyekutukan, memang begitulah cara kita mengetahui Enggak, keberadaan. kenapa nggak nyembah Elohimnya aja? Iya, tetap Elohim disembah di dalam Yesus. Sama itu. Nah, kan itu namanya menyekutukan Tuhan. Enggak, yang menyekutukan Tuhan yang begini. 1 Tawarikh 16 ayat 26. Di luar dari Elohimnya Abraham, Ishak dan Yakub, Itu baru nyembah setan. Tuhan lain. Ya udah, itu menyekutukan namanya. Berarti Lah, dia enggak itu bukan menyembah menyekutukan. Elohim. Waduh, ibu nggak paham bedanya menyekutukan sama musuhin. Assalamualaikum, Nah, kalau gitu. itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, Bu Darni. Seru. Oke, contoh kita analogiin aja deh, Bu. Kita analogiin aja ya. Bu Darni ini saya kasih rumah. Saya kasih tempat tinggal, saya kasih makan, saya kasih duit, saya kasih handphone, saya kasih pulsa, saya kasih baju, saya kasih tempat tidur, semuanya. Tapi ibu nggak makasih sama saya. Ibu makasihnya sama tukang gojek yang nganter makanan. Ibu makasihnya sama orang yang nganter tempat tidur. Ibu makasihnya sama tukang bank yang nganter duit ibu. Itu namanya menyekutukan saya, Bu. Iyalah, itu selingkuh namanya, berkhianat. Nah, yang nyiptain Kalau ibu kami- siapa? Elohim kan? Kenapa ibu makasihnya sama firmannya? Karena firmannya itu kan diri Elohim Nah, yang menyatakan maksud- dirinya dia kepada firman. Iya, tukang ojek juga nganterin makanan ibu atas nama saya. Tapi nggak ibu Beda. nyembah tukang gojek ya dong. Ibu makasihnya sama saya dong. Sudah beda itu, beda. Harusnya aku berterima kasih kepada yang memberikan, yaitu Bang Jibril, bukan ke tukang ojek. Nah, Iya, terus kenapa nggak nyembah Elohim? ya Elohim kami sembah, tetapi ya Elohim itu menyatakan diri kepada Ibu Yesus. sekutuin nama firmannya. Enggak dong. Iya dong. Yesus ini adalah wujud Elohim di bumi. Iya, kan si Jadi Firman siapa yang nganterin nih, Bu. Si Firman yang nganterin makanan, si Firman yang nganterin duit, si Firman yang nganterin baju, si Firman yang ngasih BPKB mobil, yang nganter mobil ini. Ibu makasihnya masih Firman, bukan mas saya yang ngasih. Iya, beda itu, beda. Jangan samakan seperti itu. Jangan samakan dengan yang mengantar barang-barang itu, hadiah-hadiah itu dengan cara
Elohim menyatakan diri kepada Yesus. Padahal Yesusnya Yesus- udah bilang, Bu. Yesusnya udah bilang, aku adalah jalan. Iya. Ya udah di jalan, jangan nyembah jalannya, nyembah tujuannya. Kalau sudah menyembah Yesus, sudah menyembah Elohim. Nah, nyembah jalannya, nyembah Elohim tujuannya satu. sekarang. Bagaimana? Jibril kan bilang Yesus kepada Filipus, Filipus, kau tanya-tanya lagi di mana Allah itu berada. Sudah sekian lama kau Filipus melihat aku, kau kenal juga aku ya? Akulah itu Elohim itu. Akulah Berani. jalannya. Enggak, akulah dia katanya. Berani rupanya para nabi berkata, akulah Elohim. Mana berani Enggak, kan? ibu Jibril? ibu nggak berani tanya sama saya karena di mana Nabi Muhammad bilang aku adalah jalan yang lurus. Karena ada di Al-Quran dibilang Nabi Muhammad itu adalah jalan yang lurus. Bukan jalan yang lurus loh. Eh. Akulah dia kata Yesus kepada Filipus yang nanya-nanya. Filipus kan bertanya kepada Yesus, di manakah Allah itu kan katanya. Masa kau nggak tahu Filipus, sudah lama kau bersama aku. Aku au maibana. Orang Batak bilang au maibana. Itulah Batak bilang. Ya kan ibu Akulah ibu dia makasih itu. mah yang nganter duit nih. Kan kurang ajar. Yang makasih ya sama dirimu memang. Karena kau yang memberi. Ya udah, kenapa Beda bawa-bawa dengan orang Yesus. lain? Salah. Yesus ini adalah dirinya Elohim yang menyatakan diri. Jadi kalau aku sudah berterima kasih kepada Yesus, sudah sampai itu kepada Sang Firman yang tak kelihatan itu. Bu. Begitu. Bu, saya bilang nih sama supir saya, itu anterin makanan untuk Bu Darni. Yang ibu makasihin kalimat saya, bukan sayanya. Yang ibu makasihin tuh kalimat saya, omongan saya, firman saya ke supir itu yang ibu makasihin, bukan sayanya. Paham sampai sini, Bu? Aduh. Musyrik namanya, musyrik. Tidak. Kalau musyrik itu menyembah ilah-ilah yang lain. Itu salah Elohim yang sembah. kita sembah. Itu salah sembah. Nah, itu. Musyrik ini Jadi- menyekutukan Tuhan yang benar, menyekutukan. Iya, menyekutukan. Ibaratnya ada lagi Tuhan-Tuhan yang lain. Itulah musyrik. Nah Kan itu, begitu. nah Kan begitu kami saya umat bilang, Kristen, bu, bukan begitu saya musyrik bilang, kami. Mas, anter makanan ke Bu Darni. Omongan saya yang ibu tuhanin, firman saya yang ibu tuhanin, bukan sayanya. Loh, firman itu kan dirinya Elohim. Wajar dong. Iya, sembah omongan firman saya itu. memang dari saya, ibu, sayang, cantik, betul. Omongan saya memang dari saya, itu bagian dari saya, tapi bukan sayanya yang ibu sembah, tapi omongan sayanya. Bagaimana sih? Musyrik itu musyrik. Ya begitulah cara keberadaan Elohim kami itu. Supaya kami iya. Musyrik. kami tidak ragu dan bimbang. Begitulah cara mengenal keberadaan, bukan keberapaan. Iya, Bukan musyrik. keberapaan Elohim ya, tapi keberadaan Elohim itu begitulah caranya kita mengenalnya. Elohim kami itu menyatakan diri kepada Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Satunya Elohim kami, enggak empat, enggak tiga. Itu definisi Satu. kan, itu definisi menyekutukan Tuhan. Kalian semua satu, malaikat, roh, firman, semua kalian satu, Tuhan gua. Itu namanya menyekutukan Tuhan. Musyrik. Deh, sampai sini aja, Kang Dito. Iya. Kang Dito deh ngadepin nih orang musyrik. Begitulah guys. Oke, ya. gini. Enak. Ini Bu Darni, kan tadi Ya. kita berbicara kelihatannya nggak ada dalil tuh. Bu Darni tidak paham kalau dikatakan firman itu adalah ciptaan kan gitu kan? Coba kita Iya. baca di Kolose 1 nomor 15. Kolose 1 nomor 15. Ya, aku catat dulu. Kolose nomor 15. Ya. Ini perjanjian baru Kolose 1 dapat ayat 15. Salah. Iya, betul nomor 15. Iya, belum dapat Kolose 1. Kok Filipi? Kolose 1:15. Keutamaan Kristus judulnya ya. Ayat 15. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Yesus adalah gambar Elohim
yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Nah, itu maksudnya. Ngerti? Jadi, Itu dia. jadi dia ciptaan bukan? Bukan seperti itu artinya. Iya, dengar. Bang Dito. Lebih dahulu dari Iya, ciptaan. Jadi iya dia adalah ciptaan. Yesus adalah gambar Elohim yang tidak kelihatan, Aha, lebih yang utama sulung, dari lebih utama dari segala yang diciptakan, dari segala yang tunggu dulu, dari segala yang diciptakan itu, yang paling utama adalah Yesus. Iya, ciptaan Itu bukan? maksudnya. Iya, ciptaan bukan bukan? ciptaan, bukan Loh, di ciptaan. situ dikatakan di situ Salah. Itu Enggak. ditulisnya segala dari yang diciptakan. Dari aduh. segala yang diciptakan. Dia ciptaan bukan? Lebih, iya, Yesus adalah gambar Elohim yang Oke, tidak kelihatan, yang baik. sulung, lebih utama Baik. dari segala yang diciptakan. Maksudnya Ya, iya, Yesus kan ciptaan ini, juga. Yesus Oke. ini lebih utama dari segala yang diciptakan. Gak ada dibilang Yesus ini ciptaan, gitu. Oke, kita baca dari versi TL-nya. Dan ialah yang menjadi bayangan Elohim yang tiada kelihatan itu, yaitu anak sulung yang terlebih dahulu daripada segala makhluk. Nah tuh, makhluk juga Iya. nggak dia? Makhluk nggak dia? Betul. Makhluk Dari itu segala ciptaan bukan? makhluk. Bukan, Iya. dari segala makhluk lah Yesus ini. Lebih utama. Lebih utama Yesus ini semua dari segala makhluk. Itu maksudnya. Iya, makhluk Kalian aja juga yang dong. salah. Bukan. Enggak toh. Bukan. Lebih Salah utama arti. dari segala ciptaan itu dia ciptaan Iya. juga atau bukan? Lebih utama semua Yesus ini dari segala ciptaan, dari segala makhluk. Nah, itu artinya. Jadi dia ciptaan bukan? Haleluya. Terpujilah Yesus. Hosana, Hosana, Hosana bagi keselamatan Yesus. Itu Hosana itu maksudnya puji-pujian itu. Puji-pujian kepada Yesus, ya. Itu maksudnya. Ya, frase memahami kalimat sudah jelas bahasa Indonesianya. Terlebih dahulu dari segala makhluk. Jadi dia duluan. Makhluk itu sudah ada nih banyak, tapi dia duluan. Dia itu makhluk gitu loh. Bukan, lebih utama dari ciptaannya. Yesus ini lebih utama dari ciptaan. Yesus ini lebih utama daripada segala makhluk. Itu maksudnya loh. Bukan Yesus makhluk, bukan Yesus ciptaan. Oh, bukan. Itu. Kok double? Jadi? Ada double loh, double. Doubling. Menggema suara. Satu cek. Udah. Aduh, tapi aku udah mulai lapar loh Bang Kang Dito. Padahal Kang Dito baru masuk. Tariklah Kristen yang lain. Biar udah kruk katanya perutku. Udah mulai lapar dia. Iya, Ya, udah habis lama kita kan kebuang energi. Belum lagi tadi Kang Dito kami 3 ronde kami perang sama Nora. Ini kami udah berbaikan. Itu dia. Enak gini ya. Gitu. Tarungkat maghrib. Nah iya, kalian juga sembahyang lah. Iya. Ya, lihat dulu, Oke yuk. lah ya guys. Yuk. Oh, terima kasih lah kalian ya teman-teman muslim yang sudah kasihkan hadiah sama aku. Baru kali ini aku dapat hadiah segini banyaknya loh. Ya, makasih lah ya Sama-sama. Oke, teman-teman Ito. Islam. Makasih, Ito. Oke. Ya, aku mau live ya. Aku mau live. Dadah ya, turun aku ya. Oke, makasih toh. Apa? Nah, penutup, Fandi. Ayo kita rehat teman-teman ya. Kang Dito telat. Dari mana Kang Dito nih jalan-jalan terus? Dia dari tadi di bawah hidupannya. Iya, aku di bawah. Oh gitu. Ayo kita rehat yuk teman-teman. Seperti biasa sebelum kita tutup, thank you teman-teman yang sudah support, yang sudah bantu kami mensupport Komal-Komal Muslim, yang sudah tap-tap layar, Masya Allah. Nanti bentar malam itu kita live lagi insya Allah sekitar jam 9 waktu Indonesia Barat ya teman-teman ya. Sama kali pun kau live. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Khairul kalam. Salam satu Tuhan. Allahu Akbar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.